Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Seperti biasa nih, ketemu lagi sama aku, dan di video kali ini aku seperti biasa akan menceritakan kisah dari sahabat Nabi SAW. Dan kali ini sahabat Nabi yang akan kita angkat, yang akan kita ceritakan adalah sosok sahabat Nabi yang memang memiliki peran penting ya. Beliau bahkan dikatakan sebagai alasan atau sebab kaum muslimin saat itu menang di peperangan Khandaq atau perang Ahzab, teman-teman. Siapa dia? Dia adalah Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Seperti yang tadi aku katakan ya, tentang beliau ini ada yang sangat luar biasa. Bahkan ini dikenang dalam sejarah, teman-teman, bahwasanya beliau menjadi alasan kaum muslimin saat itu menang di peperangan Khandaq atau perang Ahzab. Jadi gimana ceritanya, teman-teman? Pada saat itu ya di Madinah itu ada sebuah atau ada apa namanya, suku yang bernama Koinuko dan Nadir, teman-teman. Dua suku ini berkhianat, teman-teman, sama baginda Nabi SAW. Nah, kalau Bani Koinuko, teman-teman, itu dulu ada sahabat Nabi, ada sahabat perempuan Nabi SAW yang berbelanja ke pasar mereka, dan di sana sahabat Nabi ini tuh diganggu sama penjual atau pemilik toko tersebut. Dia diganggu, dijailin gitu kan, sampai dia tuh disuruh untuk membuka auratnya, membuka hijabnya, niqabnya gitu ya. Dia disuruh seperti itu, dan sahabat Nabi perempuan ini nggak mau ya melakukan hal tersebut. Sampai akhirnya sang pemilik toko itu bersama teman-temannya itu ngangguin atau apa namanya, usil ya, ngejailin sahabat Nabi ini, dan akhirnya aurat sahabat Nabi perempuan ini sampai terbuka, teman-teman. Dia diolok-olok, dia ditertawain gitu kan, dan kejadian ini tuh dilihat sama sahabat Nabi yang kebetulan lewat pada saat itu ya. Sampai dia pun ya akhirnya marah dan menghunuskan pedangnya sampai membunuh juga sang pemilik toko saat itu, ya, pemilik toko yang Yahudi itu. Nah, kejadian ini tuh ya tentu kan membuat orang-orang di pasar saat itu marah gitu kan. Dan akhirnya sahabat Nabi ini pun dikeroyok dan sampai meninggal gitu kan. Nah, kejadian ini dilihat sama sahabat Nabi, dan beliau melapor ke baginda Nabi. Dia pulang menghadap baginda Nabi, ya Rasulullah, begini ceritanya gitu. Nah, singkat cerita, Nabi setelah itu memutuskan untuk membentuk sebuah pasukan gitu kan. Nabi SAW menyerang ke benteng pertahanan Bani Koinuko ini, teman-teman. Baginda Nabi ingin meminta seseorang yang telah membunuh sahabat Nabi tersebut kan, tapi mereka nggak mau. Akhirnya mereka ya mau nggak mau dihukum sama Nabi SAW. Setelah mereka menyerah, Nabi SAW usir dari kota Madinah saat itu. Mereka pindah ke daerah apa namanya, Haibar, teman-teman. Nah, kalau Bani Nadir, teman-teman, juga sama. Dia tuh pada saat itu Bani Nadir ini, jadi suatu ketika baginda Nabi SAW itu bersama 4 sahabat duduk ya di salah satu rumah di perkampungan mereka. Tepat pada saat itu Nabi bersama empat orang sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Zubair, dan juga Sayyidina Ali, teman-teman. Nah, pada saat itu mereka sedang ya biasa mungkin ya berbincang-bincang gitu kan. Nah, ada suku di antara suku Yahudi itu yang berkata gitu ya, nggak ada waktu terbaik selain sekarang untuk membunuh Muhammad. Siapa di antara kalian yang ingin membunuh Muhammad gitu ya? Kalian bawa batu besar di tepat di atas Muhammad, lempar itu dia batu ke kepala Muhammad gitu. Nah, pada saat itu ada satu orang yang ngangkat gitu kan, saya aja gitu. Dia bawa batu besar yang cukup besar gitu ya, dan sampai ya cukup berat juga untuk diangkat ke atap langit-langit, tepat berada di atas Nabi Muhammad SAW duduk gitu ya. Tepat pada saat itu, teman-teman, malaikat Jibril datang memberitahu, memberi kabar kepada Nabi SAW, dan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ini di atas kamu ada seorang Yahudi gitu ya, yang ingin berniat untuk membunuhmu gitu kan. Nah, akhirnya teman-teman, Nabi tiba-tiba berdiri dari duduknya. Para sahabat nggak ada yang tahu, nggak ada yang dikasih tahu, teman-teman. Nabi berdiri, keluar Nabi SAW, dan ya si Yahudi itu yang ada di atap itu mikirnya Nabi SAW itu pergi sebentar dan nanti akan kembali lagi gitu ya. Dia akhirnya tunggu di atas gitu ya. Dan para sahabat pun juga sama. Sahabat tempat ini sama ya. Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Zubair, juga Sayyidina Ali berpikir Nabi Muhammad itu pergi keluar sebentar dan terus nantinya Nabi SAW itu kembali lagi gitu ya. Tapi ternyata Nabi SAW itu lama perginya, teman-teman. Terus saking lamanya juga mereka 4 sahabat Nabi SAW pun kembali. Nah, pas mereka kembali, teman-teman, ternyata
Nabi SAW udah menyiapkan pasukan, teman-teman. Untuk apa? Untuk menyerang kabilah Nadir ini, ya, Bani Nadir ini. Nabi serang itu, serbu mereka. Sama, Nabi juga ingin menangkap orang yang berhendak membunuh Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Tapi mereka nggak mau juga, teman-teman, untuk menyerahkan dia itu. Akhirnya Nabi serang, Nabi kalahkan mereka. Dan setelah mereka kalah dari baginda Nabi SAW, ya mereka diusir sama Nabi SAW. Mereka berkhianat soalnya, teman-teman. Nah, sama dia juga, Bani Nadir ini mereka pindah ke daerah Khaybar. Di sana rupanya, teman-teman, di Khaybar ini mereka tahun ini terjadi pada tahun 5 Hijriah kurang lebih, teman-teman. Mereka terutama Bani Khaybar ini ya, suku Khaybar ini membentuk suatu kelompok ya. Mereka kumpulkan suku-suku yang ada di Arab gitu kan. Mereka kumpulkan untuk menyerang baginda Nabi SAW di Madinah gitu ya. Termasuk pokoknya semua suku-suku di Arab saat itu dibujuk sama Bani Nadir ini untuk bergabung sama rencana mereka gitu ya. Termasuk juga pada saat itu suku Quraisy juga dibujuk, teman-teman, untuk bergabung pada gerakan mereka gitu ya. Hampir suku-suku yang berada di Arab saat itu ingin menyerang Nabi SAW. Makanya pada saat itu juga disebut perang Ahzab, karena memang Nabi SAW harus bermusuhan atau berperang dengan berbagai atau beberapa suku gitu, teman-teman. Nah, di situ, teman-teman, mereka juga Bani Nadir ini ya menemui Bani Ghatfan ya, suku Ghatfan. Itu merupakan suku yang cukup besar juga, hampir samalah kayak suku Quraisy, teman-teman, besarnya tuh. Mereka temuin pemimpin mereka. Nah, di sepanjang jalan itu setiap ada kabilah-kabilah kecil, mereka sama ajak gitu kan, ajak sama gerakan mereka untuk menyerang Muhammad gitu kan. Akhirnya berhasil nih tujuan mereka. Mereka berhasil mengumpulkan semua suku-suku yang berada di Arab saat itu. Dan mereka pun tentu berniat untuk menghancurkan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Pada saat itu Nabi SAW tidak mengetahui ya rencana Bani Nadir ini, rencana mereka itu. Karena memang mereka itu memiliki perjanjian sama umat Islam atau kaum muslimin pada saat itu. Tapi ya mau bagaimana, mereka berkhianat sama Nabi SAW. Dan gak hanya itu, teman-teman, suku yang ada di Madinah juga yang bernama suku Quraidah ya, itu tempatnya tuh ada di pintu belakang kota Madinah saat itu ya. Dan nantinya juga menjadi satu-satunya jalan bagi mereka kalau mereka ingin masuk kota Madinah tuh lewat benteng pertahanan suku Quraidah ini, teman-teman. Nah, di sana, teman-teman, mereka juga bujuk nih Bani Quraidah. Tapi pada awalnya, teman-teman, mereka nggak mau karena mereka takut juga kan kalau mereka itu kalah, dan pada akhirnya mereka juga diserang sama kaum muslimin dan Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi setelah diyakinkan ya sama suku-suku ini, sama Ahzab ini, beberapa kelompok ini diyakinkan, dan akhirnya mereka pun ya mau ikut juga bergabung sama gerakan mereka itu ya, sama kelompok mereka itu. Nah, teman-teman, singkat cerita ya, Nabi SAW pun mendengar ya kabar tersebut ya, dan Nabi SAW pun akhirnya membuat musyawarah dengan para sahabat, karena ini perang besar, teman-teman. Nabi juga menganggap ini hal yang serius, karena pada saat itu juga pertahanan kaum muslimin itu sedang lemah ya, sedang, bayangkan, pada saat itu kaum muslimin belum banyak di kota Madinah ya, harus melawan kabilah-kabilah besar, hampir seluruh suku di Arab, teman-teman ya, pada saat itu ingin menyerang Nabi SAW. Nabi musyawarah dengan para sahabat gimana nih ya caranya untuk melawan mereka gitu kan. Nabi musyawarah meminta pendapat mereka, dan pada saat itu ada salah seorang sahabat Nabi ya bernama Salman Al Farisi yang mengangkat tangan mengusulkan sesuatu kepada baginda Nabi SAW. Salman Al Farisi bilang, ya Rasulullah, dulu ketika aku di Persia ya, karena memang beliau dari Persia, teman-teman. Dulu ketika aku di Persia, itu kerajaan di sana ya, istana di sana tuh dibentengi sama parit, teman-teman. Itu parit yang cukup besar dan memang nggak mudah ya untuk ditembus sama musuh-musuh gitu. Sampai sampai kuda pun nggak bisa melewatinya ya. Akhirnya, teman-teman, usul dari Salman Al Farisi ini diterima sama baginda Nabi SAW, dan itu tuh para sahabat mulailah membangun sebuah parit tersebut, yaitu di sepanjang pintu masuk atau di sepanjang gerbang pintu masuk kota Madinah. Selain memang
ya tadi perkampungan Bani Quraidah itu, yang mana nantinya memang itu menjadi satu-satunya jalan masuk kepada kota Madinah gitu kan. Nah, itu dibangun parit yang cukup besar, cukup dalam, lebar juga teman-teman, sampai kuda pun nggak bisa loncat gitu kan ke sana. Ya, musuh nggak bisa masuk tembus gitu kan teman-teman. Dan singkat cerita teman-teman, setelah parit itu selesai, bener nih mereka datang, mereka pas lihat gitu kan, di luar logika mereka, mereka nggak nyangka gitu kan bahwasanya kaum muslimin memiliki pertahanan seperti itu ya. Mereka nggak nyangka, dan subhanallah teman-teman, benar nih mereka nggak bisa tembus, nggak bisa melewati parit itu teman-teman. Nah, makanya teman-teman disebut perang Khandaq juga ya, atau perang parit, karena memang pada saat itu baginda Nabi SAW membuat pertahanan di peperangan tersebut dengan menggunakan parit gitu lah teman-teman. Disebut perang Ahzab ya itu tadi, karena memang musuh Nabi SAW bukan hanya satu ya, tapi beberapa suku gitu teman-teman. Nah, itu dikatakan nggak ada yang berhasil tembus nih teman-teman, kecuali memang ada satu orang pada saat itu, ada satu dua orang. Dia tuh seorang apa ya, katakanlah jagoannya Yahudi pada saat itu ya. Dia berhasil tembus, berhasil dengan kudanya itu melewati parit tersebut. Setelah dia sampai gitu kan, dia nantangin kaum muslimin. Nih kalau kalian jantan, lawan aku. Ya, satu lawan satu kata dia. Siapa yang jagoan di antara kalian? Lawan aku secara jantan gitu. Pada saat itu teman-teman, Sayyidina Ali melirik kepada baginda Nabi SAW. Lirikannya itu apa ya, kayak minta izin kepada baginda Nabi untuk bisa diizinkan melawan si Yahudi ini teman-teman. Dan saat itu Nabi SAW pun percaya ya sama Sayyidina Ali, dan beliau pun menyerahkan pedangnya gitu kan. Pada saat itu si Yahudi ini teman-teman meragukan ya tentang kekuatan Sayyidina Ali, karena memang pada saat itu Sayyidina Ali masih kecil ya, badannya nggak sebanding sama Yahudi ini. Dia karena jagoan mungkin ya, badannya itu besar, keker lah gitu ya. Sedangkan Sayyidina Ali pada saat itu ya masih tubuhnya itu kecil gitu teman-teman, dia masih kecil. Sehingga si Yahudi ini bilang, masa iya sih saya harus melawan anak kecil seperti ini gitu ya, kata si Yahudi itu. Apa kata Sayyidina Ali teman-teman? Sayyidina Ali bilang, memang benar, makanya ibu saya tuh memanggil saya macan kecil, kata Sayyidina Ali teman-teman. Dan pada saat itu Sayyidina Ali mulailah menghentakkan kudanya melawan. Mereka saling berhadapan teman-teman. Ketika saling berhadapan seperti itu, Sayyidina Ali loncat. Sekali loncat saja teman-teman, Sayyidina Ali berhasil menebas kepala musuh tersebut, kepala si Yahudi itu sampai terbelah menjadi dua. Itu dalam satu kali tebasan loh teman-teman ya. Dan orang-orang Yahudi pada saat itu yang melihat kejadian itu ya, di seberang parit itu, mereka akhirnya mikir-mikir nih, kalau misalkan mau melewati parit itu, ya mereka harus berhadapan dengan, bayangkan orang kecil saja jagoannya seperti itu gitu kan, bagaimana harus melawan orang besar dari kaum muslimin ya, pikiran mereka seperti itu. Mereka akhirnya ya mikir-mikir dulu lah gitu ya. Nah, singkat cerita teman-teman, karena memang pertahanan apa ya, susah untuk ditembus gitu kan, sampai itu berselang waktu beberapa hari gitu ya, sampai dikatakan 20 hari itu nggak bisa ditembus sama kaum kafir Quraisy, kaum apa namanya, kaum Yahudi pada saat itu, kelompok-kelompok tersebut. Nah, akhirnya itu kan berarti teman-teman, dalam peperangan seperti itu membuat keadaan itu semakin sulit. Bukan hanya musuh Islam ya, bahkan kaum muslimin pun saat itu kalau misalkan kejadiannya terus berlangsung seperti itu akan membuat sulit. Karena bukan hanya tentang persenjataan saja yang dipikirkan, pangan pun gitu ya, makanan itu juga harus dipikirkan, dan itu kalau misalkan terjadi dalam selang waktu yang lama, itu akan membuat kaum muslimin juga sulit. Nah, pada saat itu teman-teman, malamnya Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa namanya, memohon pertolongan, memohon kemenangan bagi kaum muslimin. Nabi SAW merenung pada saat malam itu ya. Dan di waktu yang sama teman-teman, ada seorang Yahudi juga yang merenung ya. Dia bernama Nuaim bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang akan kita ceritakan, yang sedang kita ceritakan kali ini. Dia merenung, ini saya ngapain ada di sini ya, lama-lama di sini gitu kan, perang seperti ini. Memangnya apa masalah saya dengan Muhammad? Muhammad nggak pernah musuhin saya, Muhammad nggak pernah nyakitin saya. Saya juga punya dendam, nggak pernah gitu kan. Akhirnya dia mikir teman-teman, kenapa karena bujukan saja dia mau ke sini gitu kan, pernah nggak ada urusannya sama Nabi Muhammad SAW. Dan dia pun di samping itu juga merenung ya, merenungkan Nabi SAW.
Muhammad itu orangnya jujur, nggak pernah khianat gitu kan. Dia mikir, dan pada saat itu teman-teman, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah kepada Nuaim bin Mas'ud ini, teman-teman. Nah, di saat itu fix nih, Nuaim bin Mas'ud ini ingin bertemu atau berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akhirnya menyelinap masuk ke perkampungan Bani Quraidah yang tadi itu. Dia masuk ke sana, dan pada saat dia bertemu dengan penjaga kaum muslimin, teman-teman, dia dicegat. Tapi dia bilang tujuannya, dia ingin bertemu dengan Muhammad, kata dia. Pada saat itu juga dia nggak bawa senjata, sehingga dia diizinkan dan tidak disakitin gitu ya sama kaum muslimin, karena memang kaum muslimin itu dilarang ya menyakiti orang yang nggak bersenjata pada saat itu ya. Itu akhirnya singkat cerita dia ketemulah ya, dibawa kepada baginda Nabi SAW. Pada saat berjumpa ketemu sama Nabi, setelah dia mendengarkan perkataan baginda Nabi SAW, akhirnya dia pun ya, berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia masuk Islam, teman-teman. Nah, singkat cerita teman-teman, setelah dia masuk Islam ya, dia pun ingin lah membuat sesuatu hal yang luar biasa bagi agama yang barunya itu kan. Dia bilang sama Rasulullah, ya Rasul, saya ini udah masuk Islam nih sekarang. Kira-kira apa nih yang bisa saya lakukan untuk kaum muslimin ya? Mumpung ini saya belum diketahui sama siapapun kalau saya tuh udah masuk Islam. Kata baginda Nabi saat itu, ya Nuaim, lakukanlah apa yang kau bisa lakukan, kata baginda Nabi. Dan saat itu Nabi juga mengingatkan ya bahwa perang ini merupakan tipu muslihat atau sebuah siasat. Nah, pada saat itu baik ya Rasulullah. Dia memang karena terkenal cerdas ya, cerdik juga. Akhirnya dia juga melakukan tipu muslihat ya di peperangan tersebut. Dia melakukan atau membuat sebuah rencana gitu kan, teman-teman. Apa itu rencananya? Dia kemudian pergi nih ke kampung Quraidah, ke Bani Quraidah tadi ya, teman-teman, yang berada di pintu masuk gerbang kota Madinah itu. Dia ketemu sama pemimpin mereka. Setelah di sana apa dia bilang, teman-teman? Hei kalian, kalian tentu kenal betul dengan saya. Saya orangnya nggak pernah khianat. Saya orang jujur, nggak pernah khianat, dan selalu menjaga hubungan baik di antara kita, kata Nuaim bin Mas'ud ini. Tentu, kata Bani Quraidah, saya ini ingin menolong kalian. Maksud kamu apa? Saya ingin ngasih tahu ke kalian bahwasannya di sana tuh ya, pasukan-pasukan itu, pasukan Yahudi itu ingin membubarkan diri karena udah lelah berperang gitu kan. Nggak ada perubahan gitu, karena memang selama itu teman-teman hanya mereka tuh ya hanya berperang senjata saja gitu ya, saling lempar-lemparan panah gitu kan. Dia katakan mereka itu ingin membubarkan diri. Kalian jangan kasih tahu ya kalau rahasia ini dari saya. Mereka kalau misalkan sampai bubar, kalian akan terancam, kalian akan dibunuh sama Muhammad karena kalian udah berkhianat sama Muhammad gitu ya. Oh iya juga ya, terus gimana dong jalan keluarnya, kata mereka. Terus kata Nuaim ini, teman-teman, ya udah saya kasih tahu nih, kalian bujuk pemimpin-pemimpin mereka untuk tinggal di sini, kalian jamu mereka gitu kan, suruh mereka tinggal di sini, pemimpin-pemimpinnya suruh tinggal di sini, karena kan nggak mungkin kalau pemimpinnya berada di sini pasukannya bubar, itu nggak mungkin. Suruh deh undang mereka untuk tinggal di sini. Oh iya juga ya, benar kata kamu Nuaim, terima kasih ya. Mereka terima kasih ya kepada Nuaim, padahal teman-teman nggak ada yang berniat untuk membubarkan diri gitu ya. Ya ini termasuk salah satu tipu daya, tipu muslihat yang dilakukan sama Nuaim bin Mas'ud gitu ya. Nah singkat cerita teman-teman, Nuaim pun balik nih ke camp gitu kan, sama nih di sana juga dia itu mengumpulkan para pemimpin-pemimpin Yahudi di sana. Hei kalian, saya ada berita penting buat kalian. Apa, kata mereka itu? Saya ingin ngasih kabar ke kalian bahwasanya tuh Bani Quraidah itu ingin berkhianat sama kita. Wah kamu jangan sembarangan Noem. Saya serius, kata si Noem ini. Kalau kalian gak percaya nanti lihat saja ya. Apa memang buktinya? Kalian nanti lihat ya. Mereka akan menyuruh pemimpin-pemimpin kalian untuk tinggal di sana. Kalau misalkan itu terjadi, kalian jangan mau. Ya, mereka kalau misalkan seperti itu akan akan menyerahkan kalian ya untuk Muhammad, untuk menyandera kalian dan diserahkan kepada Nabi Muhammad, kata Nuaim bin Mas'ud ini. Mereka tetap aja nih nggak begitu aja percaya. Akhirnya mereka mengirim satu utusan kepada Bani Quraidah ini. Dan pada saat di sana utusan ini nanya, hei kalian gimana nih tentang komitmen perang kita?
Oh jelas teman-teman, oh jelas kata mereka, kita akan terus dukung kalian, kita akan terus berada di pihak kalian, tapi dengan satu syarat, kata mereka. Pemimpin-pemimpin kalian harus tinggal di sini, kata Bani Quraisy. Dan pada saat itu sang utusan itu ya, utusan yang tadi diutus itu, oh iya benar juga ya kata si Nuaim. Di dalam hatinya tuh mikir kayak gitu. Ah, ternyata apa yang dibilang Nuaim ini benar gitu kan. Mereka ingin berkhianat, ingin mengumpulkan pemimpin-pemimpin Yahudi yang ada di sana saat itu. Nah singkat cerita teman-teman, sang utusan itu balik nih ke camp dan mengabarkan apa yang dia dapatkan gitu ya. Bahwasanya benar nih apa yang dikatakan Nuaim itu, mereka ingin mengundang para pemimpin-pemimpin kelompok di sana itu untuk tinggal di Bani Quraidah itu gitu loh. Nah setelah itu teman-teman tentu saja dong keadaannya menjadi tegang gitu ya, di antara mereka jadi ya nggak, hubungannya nggak menjadi baik gitu lah. Nah subhanallah teman-teman, pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat keadaan seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ya, mengirimkan angin yang kencang gitu ya, memporak-porandakan camp mereka sampai akhirnya mereka pun membubarkan diri teman-teman. Dan akhirnya teman-teman, setelah mereka balik gitu ya, satu persatu setelah mereka bubar itu, satu persatu kelompok mereka itu diserang oleh kaum muslimin, diserang oleh pasukan kaum muslimin. Mereka satu persatu dikalahkan oleh pasukannya baginda Nabi SAW dan para sahabat. Subhanallah. Nah, jadi teman-teman, itulah apa yang dilakukan oleh Nu'aim bin Mas'ud dalam perannya membuat pasukan kaum muslimin menang dalam peperangan Khandaq atau perang Ahzab itu. Dan ini tuh teman-teman tentang beliau, ini dikenal betul para sahabat. Bagaimana kecerdikan dia, bagaimana rencana dia bisa sampai membuat kaum muslimin pada saat itu menang. Nah teman-teman, mungkin gitu aja yang pengen aku ceritakan tentang Nu'aim bin Mas'ud ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.